warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanto Jumaidi, mahasiswa Sejarah Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang menurut saya buku ini sangat bermanfaat, terutama bagi para sejarawan untuk melihat bagaimana kondisi perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Buku ini berjudul Soekarno, Tentara PKI, Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961 sampai 1965. Buku ini dikarang oleh Haji Rosihan Anwar, seorang wartawan ataupun seorang sastrawan juga bisa. Beliau ini kelahiran Sumatera Barat. Jadi sebenarnya buku ini bukanlah buku yang ditujukan memang untuk merekonstruksi sejarah pada masa 1961 sampai 1965, tapi buku ini merupakan kumpulan catatan-catatan harian miliknya Rosihan Anwar. Sebelumnya Rosihan Anwar ini merupakan seorang wartawan dalam harian Pedoman, namun tahun 1958 harian Pedomannya ini dibekukan atau ditutup oleh pemerintah Soekarno, sehingga beliau ini memutuskan untuk menuliskan bagaimana kondisi perpolitikan Indonesia pada masa itu. Khususnya dalam buku ini adalah tahun 1961 sampai 1965. Dalam buku ini terbagi menjadi 5 bab. Bab pertama itu menjelaskan tentang awal 61, yaitu tentang bagaimana pemberontakan PRRI bermesta yang dimana mereka itu mulai berbondong-bondong menyerahkan diri kepada pemerintah Indonesia. Cuman pada awal itu dijelaskan bahwa menyerahnya rombongan PRRI Permesta ini tidak semuanya, meskipun yang di Tapanuli dan Minahasa itu menyerahkan diri, tapi ada beberapa pasukan yang di bawah pimpinan Jambe itu masih belum menyerahkan diri pada masa ini. Kemudian kelompok-kelompok dari Simbolon itu juga menyerahkan diri. Kemudian pada bab 2 dalam pembahasan buku ini merupakan pembahasan yang super. Kenapa dikatakan super? Setebal buku ini, kurang lebih 396 halaman ini, paling banyak itu membahas pada bab kedua. Dalam subjudulnya itu menjelaskan tentang tahun pembebasan Irian Barat. Cuman sebenarnya Irian Barat memang disinggung dalam bab tersebut, tapi tidak terlalu mendetail. Lebih mendetail lagi tentang bagaimana kondisi hubungan antara segitiga kekuasaan ini tadi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa upaya pembebasan Irian Barat itu dimulai pada tahun 1962. Dalam catatannya itu menyebut bahwa pemerintah Soekarno itu pada tanggal 3 atau tanggal 4 itu mengadakan siaran di sebuah radio, mengutarakan pidatonya bahwa inti dari pidato itu pemerintah Indonesia itu akan tetap melakukan jalan konfrontasi militer untuk membebaskan Irian Barat. Hal ini bukan berarti pemerintah Indonesia itu tidak mengindahkan hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya antara Indonesia dengan Belanda, akan tetapi ini sebuah reaksi pemerintah Indonesia terhadap Belanda yang mencederai perjanjian sebelumnya dengan menegakkan suatu negara di Papua yang sebenarnya dalam kebijakan sebelumnya itu tidak diperbolehkan, dan mereka itu menegakkan negara di Papua dengan cara bersenjata juga. Maka oleh karena itu Soekarno menegaskan dalam pidatonya ini bahwa pembebasan Irian Barat akan dilakukan dengan cara konfrontasi politik, dan Soekarno mengatakan dia tidak peduli. Dalam kutipannya itu yang saya ingat itu dia mengatakan we don't care sampai 3 kali. Maksudnya itu dia mengatakan itu dia nggak peduli dengan pandangan dunia terhadap apa yang akan dilakukan Indonesia terhadap Irian Barat di sana. Kemudian selain tentang Irian Barat, di sini pada bab ini sebagai subbab yang paling panjang pembahasannya dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana kekacauan politik pada masa itu. Salah satunya itu adalah tapi lebih tepatnya tindakan penangkapan oleh Soekarno terhadap beberapa tokoh. Seperti tanggal 17 Januari itu dilakukan penangkapan terhadap Sultan Syahrir dan Mr. Rum dan juga Prawoto dan lain-lainnya. Penangkapan ini dalam bukunya ini dijelaskan bahwa tidak ada alasan yang jelas kenapa pemerintah Indonesia melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh tersebut. Akan tetapi dalam pembahasan lainnya
sedikit menyinggung tentang alasan ini bahwa pemerintah Soekarno itu tidak ingin ada huru-hara politik di dalam negeri dalam operasi pembebasan Irian Barat ini. Kemudian penangkapan ini tidak berhenti di sana saja. Pada tanggal 14 Januari, pada tanggal 19 berarti sekitar beberapa dua hari pasca penangkapan itu Muhammad Hatta itu mengirimkan sebuah surat kepada Soekarno. Dalam intinya surat itu dia menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Soekarno ini tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu. Cuman dalam surat ini diperjelas lagi melalui pandangannya Rosian Anwar bahwa upaya penangkapan ini tidak lain bukan adalah perintah satu dari Presiden Soekarno kepada Angkatan Darat yang saat itu dipimpin oleh Aha Nasution. Kemudian Aha Nasution di sini juga tidak bisa berkata apa-apa meskipun sebenarnya atau sejatinya Soekarno dan Nasution ini tidak sejalan dengan arah politiknya. Akan tetapi karena ini perintah dari presiden dan Aha Nasution juga menghindari adanya polemik antara dia dan Soekarno, akhirnya dia juga tidak berkomentar apa-apa dan melaksanakan tugasnya seperti apa yang diperintahkan oleh Presiden Soekarno. Dari sini dapat dimaknai bahwa bagaimana Soekarno itu telah mengantongi, benar-benar mencengkram tentara dalam pemerintahannya, dalam politiknya, bahwa tentara itu memang sudah berada dalam kantongnya gitu. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya bagaimana Rosian Anwar menulis tentang bagaimana orang-orang menafsir tentang bagaimana hubungan Nasution, Presiden dan PKI. Di sana Soekarno sedikit kebingungan juga, dijelaskan bahwa sebenarnya Nasution ini arahnya kemana dan juga PKI ini arahnya kemana gitu. Kemudian pada tanggal 20 Februari itu juga terjadi pemberontakan lagi terhadap terjadi penangkapan lagi terhadap beberapa tokoh seperti Syafruddin, kemudian ada lagi Burhanuddin Harahap, kemudian ada lagi Nasir yang juga ditangkap tanpa alasan yang jelas di sana. Kemudian dijelaskan juga bahwa untuk memperjelas bagaimana segitiga kekuasaan ini, ada sebuah artikel yang menurut saya itu menarik untuk dibaca, bagaimana adanya desas-desus dari Amerika bahwa Amerika itu ingin mengirimkan sebuah dana kepada Indonesia untuk mengatasi problematika keamanan dan juga ekonomi khususnya, dengan syarat secara tidak tertulis yaitu untuk menghilangkan PKI dari pengaruh pemerintahan Soekarno. Kemudian dalam bab 3 pada pembahasan buku ini sebenarnya bab lanjutan dari bab kedua tadi, cuman dalam subjudulnya ini ditulis tahun konfrontasi Malaysia dan Indonesia, tahun konfrontasi Malaysia gitu. Hal ini sebenarnya diawali oleh bukan konfrontasi, tapi dalam pembahasan buku ini diawali dengan bagaimana memperlihatkan kondisi krisis sandang pangan yang terjadi di Indonesia, dan ini menjadi suatu jalan besar bagi partai PKI untuk menggemborkan tuntutan politiknya kepada pemerintah Indonesia, dan juga menggemborkan dan menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk bersegera membentuk suatu kabinet Nasakom sebagai poros ideologi pada pemerintahan masa kini, masa Soekarno. Kemudian juga ada pembahasan sedikit yang menyinggung tentang Soekarno dan Nasution. Yang dimaksud dalam segitiga kekuasaan ini melibatkan antara Soekarno dan tentara dalam tanda kutip yang dikepalai oleh Nasution. Jadi tentara itu pucuknya itu Nasution, dan Nasution itu yang nanti bertentangan antara Soekarno, Nasution, dan juga PKI yang diwakili oleh tokoh besarnya itu D.N. Aidit. Nah, dalam masa-masa krisis pangan ini D.N. Aidit ini memang mendapat angin segar. Di sana dia mulai melakukan pidato dan ceramah-ceramah tentang prinsip-prinsip PKI dalam pembebasan krisis ini gitu. Kemudian pada bab keempat buku ini menjelaskan tentang gimana pecahnya arah politik antara Soekarno dan Nasution. Kemudian bagaimana dijelaskan juga bagaimana D.N. Aidit mengklaim bahwa dia telah menguasai beberapa tentara khususnya di daerah Jawa Tengah dan juga beberapa daerah lain. Kemudian pada bab kelima
Ini sebagai puncak dari buku ini. Sebenarnya ini meskipun puncak, tapi sebenarnya banyak juga ditulis dalam buku-buku lain gitu, bahwa bagaimana alur terjadinya penangkapan jenderal-jenderal atau yang dikenal dengan peristiwa gerakan 30 September. Kemudian di sana itu yang sebagai informasi tambahan dalam buku ini, bahwa di sana itu menceritakan bagaimana NU sebagai partai politik pada masa itu sangat menuntut kepada pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap Partai Komunis Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya review terhadap buku ini. Kesimpulannya, bagi kalian orang yang ingin melihat tentang bagaimana dinamika perpolitikan pada masa demokrasi terpimpin, wajib sekali untuk membaca buku karyanya Rosyan Anwar ini. Tidak terlalu tebal, tapi pembahasannya tidak akan mengecewakan. Selanjutnya, buku kedua yang ingin saya review pada kesempatan ini adalah buku dengan judul Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal. Buku ini dikarang oleh Samsuri. Secara umum, buku ini menjelaskan bagaimana wacana ataupun program politik Islam selain untuk pemerintahan Indonesia, juga ada wacana dan program bagaimana menghilangkan komunisme dalam tubuh Indonesia. Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama itu terkait dengan judulnya itu, judul besarnya itu komunisme dalam wacana ideologi Masyumi. Kemudian dalam bab kedua itu judulnya kebijakan politik anti komunis, dan bab ketiga pertaruhan ideologis dalam pemilu 1955. Kemudian pada bab keempat judul besarnya itu perdebatan ideologis di konstituante. Kemudian pada bab kelima ini menjelaskan dalam judulnya menjelaskan media pendidikan anti komunis. Secara garis besar buku ini menjelaskan bagaimana wacana ataupun program dari Islam selain untuk pemerintah, juga ada wacana atau program untuk bagaimana menghilangkan pengaruh komunisme di Indonesia. Pada bab pertama ada subbab A, itu judulnya latar belakang ideologi pembentukan Masyumi. Nah, di sini dijelaskan bahwa berdirinya Masyumi ini karena sebagai reaksi karena adanya suatu pergulatan ideologi, kelompok-kelompok ideologi pasca kemerdekaan. Ini menjadi latar belakang berdirinya Partai Masyumi. Sehingga pada 7 November tahun 1945 Masyumi ini diproklamirkan sebagai satu-satunya partai Islam pada masa itu. Program awalnya itu diantaranya adalah menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Islam, dan yang ketiga melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Kemudian pada subbab B, judul subbabnya ini Islam di antara kapitalisme dan komunisme. Ini secara garis besarnya membahas bagaimana posisi Islam khususnya Masyumi dalam pergulatan dua ideologi besar, yaitu adalah ideologi komunis dan ideologi kapitalis. Kemudian dalam buku ini ditegaskan bahwa mengenai posisi Islam di antara dua kekuatan ideologi ini, di mana ada yang menginginkan bahwa negara ini berbentuk sekuler, sistemnya sekuler, namun sebaliknya Masyumi di sini menolak sistem sekuler tersebut. Karena ya kembali lagi bahwa Masyumi di sini ideologinya menggunakan ideologi Islam. Jadi antara Islam dan negara itu tidak boleh dipisahkan. Kemudian dalam pembahasannya lebih lanjut, tokoh Masyumi atau ideolog Masyumi itu Syafruddin Prawiranegara itu juga mengatakan bahwa Islam adalah suatu kompromis dari dua ideologi tadi gitu. Lebih jauh dia mengatakan bahwa Islam ini adalah memiliki kedekatan dengan komunis. Islam secara ideologi politik ini memiliki kedekatan dengan ideologi komunis, di mana menempatkan keadilan sosial sebagai junjungan pertama gitu.
Kemudian dalam subbab selanjutnya menjelaskan bagaimana sosialisme yang ada di Indonesia ini dipertegas lagi definisinya. Jadi dalam buku ini menjelaskan bagaimana sosialisme itu juga ada beberapa macam, ada yang sosialisme Marxis, juga ada sosialisme religius seperti itu. Kemudian untuk subbab yang D ini terkait dengan fatwa anti komunis. Nah, di sini sudah mulai terjadi bagaimana sebenarnya sebelumnya itu Islam ini pernah dianggap sebagai suatu ideologi yang sebenarnya itu secara tidak langsung sudah tercemar dengan ideologi komunis. Makanya dalam kesempatan berikutnya dalam Muktamar 7 keluarlah Muktamar ke-7 Masyumi, keluarlah sebuah fatwa yang mengatakan bahwa komunisme itu secara ideologi itu merupakan ideologi yang bertentangan dengan Masyumi dan dianggap sebagai ideologi yang kufur gitu. Dalam perkembangan ini ternyata Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam pada tahun-tahun ini terjadi perpecahan. Dalam buku ini dijelaskan terjadi perpecahan secara besarnya ada dua faksi. Yang pertama itu dari Sukiman dan yang kedua itu dari Nasir. Ya, mereka itu memiliki tujuan yang berbeda-beda juga, tapi sebenarnya tetap dalam satu koridor Masyumi, tatanan Masyumi tadi. Cuman polanya yang berbeda. Kemudian dalam bab kedua judulnya tadi kebijakan politik anti komunis. Nah, di sini merupakan awal. Kenapa saya katakan awal? Ini merupakan di mana pada masa demokrasi liberal itu bermula, atau lebih tepatnya pasca KMB lah gitu. Bagaimana Masyumi ini menggalangkan sebuah wacana anti komunis di sana gitu. Dijelaskan dalam buku ini bahwa perjuangan Masyumi itu dalam menghilangkan komunisme PKI itu terbagi dalam dua faksi tadi ya. Ada faksi Sukiman dan ada faksi Nasir. Yang pertama itu faksi Nasir yang menjadi Perdana Menteri pertama dalam kabinet Nasir itu. Ketika mereka menjadi kabinet, ketika Masyumi menegakkan tatanan politiknya di pemerintahan, itu terdapat dalam buku ini dijelaskan terdapat banyak suatu kebijakan yang sebenarnya secara tidak langsung itu menekan kelompok PKI di sana. Kemudian ketika Nasir ini dianggap oleh PKI ini tidak mencerminkan suatu persatuan Indonesia, persatuan dalam perpolitikan gitu, sehingga adanya suatu mosi yang mengakibatkan kabinet Nasir ini harus jatuh. Secara kabinet Nasir ini jatuh tidak secara langsung, tonggak perpolitikan Masyumi ini runtuh dari pemerintah Indonesia. Setelah kabinet Nasir runtuh, naiklah Sukiman sebagai, jadi kan tadi dijelaskan bahwa ada dua faksi antara di dalam Masyumi, ada Sukiman dan Nasir. Setelah Nasir jatuh, Sukiman naik di sini. Sebenarnya tidak jauh berbeda, kedua kabinet ini semua itu mereka itu sama-sama menekankan bagaimana komunisme ini bisa ditahan gelombangnya, karena pada masa awal-awal ini komunisme ini sudah mulai kuat gitu secara perpolitikan. Kemudian dalam kabinet Wilopo juga demikian, bahwasannya meskipun di sana itu tidak murni orang-orang Masyumi, artinya ada juga PNI di dalam kabinet tersebut, tapi Masyumi di sana masih memiliki posisi yang kuat. Kemudian wacana penolakan komunisme dalam wacananya Masyumi tadi terakhir adalah penolakan kaum Masyumi terkait wacana kabinet gotong royong yang diinisiasi oleh Soekarno, yang dimana di sana itu PKI dilibatkan dalam kabinet tersebut. Kemudian dalam bab selanjutnya pada bab ketiga, bab ini pertahanan ideologi pada pemilu 1955 dalam pemilu pertama di Republik Indonesia, di mana di sana itu juga terjadi juga pergolakan antara Masyumi dan PKI khususnya di sana, gimana beberapa kali terjadi cekcok di sana, di mana misalnya itu di mana Masyumi itu menolak ketika tata gambar PKI itu disahkan oleh PPI gitu.
Kemudian juga ada beberapa gerakan-gerakan yang lain, meskipun pada akhirnya ya PKI menduduki peringkat pertama di sana. Kemudian pada bab keempat itu juga dijelaskan bagaimana perang wacana antara PKI Masumi ini terjadi lebih kuat lagi pada bab keempat ini, ketika dalam judulnya ini berbunyi perdebatan ideologis di konstituante setelah pemilu tadi disahkan, hasil pemilu disahkan. Dalam konstituante 1955 ini, hasil dari pemilu ini kan terdapat, dalam buku ini dijelaskan bahwa terdapat sebuah proyek pembuatan undang-undang. Nah, di sini untuk menggantikan undang-undang lama, sehingga Presiden Soekarno mengatakan bahwa perlu adanya undang-undang baru untuk dibuat gini. Dalam merumuskan undang-undang baru ini pun terjadi lagi perdebatan ideologis antara Masumi dan PKI khususnya. Cuman selain itu juga ada dari kaum Pancasilais itu juga terlibat juga, di mana kaum Masumi tetap dengan pendiriannya bahwa negara Islam ini harus berasaskan demokrasi yang berlandaskan dengan ajaran Islam seperti itu. Sebaliknya ya orang-orang PKI juga dijelaskan juga dalam buku ini, di mana orang-orang PKI itu masih berkutat juga dengan dasar negara Indonesia, terutama dalam sila pertama, di mana mereka meminta bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan kebebasan beragama gitu. Dalam artian boleh beragama dan boleh tidak, sesuai dengan prinsip komunisme tadi yang menjunjung kebebasan beragama, atau lebih tepatnya ateis itu tadi. Kemudian juga ada perdebatan lagi tentang dasar negara yang antara kaum Pancasilais yang ingin mempertahankan dan dengan kaum Masumi, dan dalam perkembangannya pada puncaknya perdebatan ideologis di konstituante ini menuai jalan kebuntuan yang berakhir kepada dekret Presiden Soekarno, dekret Juli Presiden Soekarno. Akhirnya semuanya dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam bab kelima, setelah Masumi ini menuai jalan buntu bagaimana menghilangkan komunisme di Indonesia, dalam perdebatan di konstituante tadi mereka mengeluarkan sebuah wacana baru, yaitu wacana media pendidikan anti komunisme. Ya, salah satunya itu bagaimana mereka itu memberikan ajaran-ajaran melalui buku-buku yang memojokkan komunisme di sana. Kemudian juga ada kelompok-kelompok Islam yang lain yang juga menyalurkan pikirannya melalui media-media persurat kabaran NU. Juga ada pendidikan politik Islam yang dicanangkan di sana sebagai wacana untuk menolak komunisme di Indonesia. Secara garis besar, buku karangan Samsuri dengan judul Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal ini menjelaskan secara keseluruhan bagaimana perjalanan NU yang awalnya tadi tidak terjadi perpecahan yang terlalu pada masa revolusi, kemudian ketika memasuki masa liberal tadi mulai terjadi perpecahan dan terjadinya perang wacana, sebagaimana dijelaskan dalam buku ini bahwa wacana NU tadi ingin bagaimana menghilangkan komunisme di tubuh masyarakat Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya review dari buku yang kedua ini, karyanya Samsuri ini. Semoga review ini bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan juga kepada kalian yang mendengar. Terima kasih.